Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahran mubarakan wa farada alaina as-siyama li ajli at-taqwa. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النهضة أما بعد. Ikhwani, saudaraku tercinta, shaimin, shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, di hari yang ke-8 di bulan Ramadan tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghirup udara yang segar, bisa menikmati nikmat sehat, afiah yang kita rasakan dengan kita kembali mengaji beberapa ilmu-ilmunya Allah. Mudah-mudahan puasa kita, qiyam kita, tarawih kita, tadarus kita, dan segala kajian-kajian kita, ta'lim kita, mudah-mudahan sejalan seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyempurnakan apa yang kita lakukan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Saudaraku tercinta rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang hubungan puasa dan tazkiyatun nafas, yaitu penyucian jiwa. Kita tahu bersama bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua unsur, unsur fisik dan unsur ruhani, unsur zahir dan unsur batin. Berbicara tentang unsur batin, unsur ruhani, disitulah ada an-nafs, namanya nafas, yaitu jiwa yang melekat pada konstruksi fisik manusia. Oleh karena jiwa melekat pada fisik manusia, maka jiwa inilah yang harus bersih. Jiwa inilah yang harus murni. Jiwa inilah sebagai pengendali fisik manusia. Ketika jiwa manusia tulus karena Allah, ketika jiwa manusia bersih, maka kemungkinan terbesar fisiknya akan menjadi indah. Ketika jiwanya cantik, ketika jiwanya tulus, ketika jiwanya tampan, maka konstruksi fisiknya, wajah luarnya akan menjadi beraura. Inilah yang dikatakan inner beauty, kecantikan dari dalam. Jiwanya cantik, jiwanya bersih, maka konstruksi tubuhnya akan beraura, bersih dan indah. Oleh karena itulah, saudaraku tercinta rahimakumullah, di dalam puasa yang Allah berikan kepada kita, yang Allah perintahkan kepada kita, salah satunya ada tazkiyatun nafas, yaitu penyucian jiwa. Kenapa ada penyucian jiwa? Puasa secara implisit dan eksplisit mampu membersihkan kekotoran-kekotoran yang ada di dalam jiwa, yang kekotoran itu digerakkan dengan hawa nafsu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu kerap kali mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang yang jelek, yang jahat, yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia jiwanya dihiasi dengan nafsu, maka jiwanya akan menjadi kotor. Ketika jiwanya menjadi kotor, maka fisiknya akan menjadi tak indah. Ketika jiwanya menjadi jahat, maka konstruksi fisiknya juga akan ikut jahat. Oleh karena itulah nafsu ini menjadi tolak ukur utama kebahagiaan dan tidaknya seseorang. Oleh karena itu
saudaraku tercinta rahimakumullah, maka di dalam puasa ada pembersihan jiwa, yaitu mengurangi nafsu, mampu mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri kita. Saudaraku tercinta rahimakumullah, kenapa nafsu harus dibersihkan dengan puasa? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengingatkan kepada kita, beliau bersabda bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat di bulan suci Ramadan ini, beliau melakukan atau melaksanakan satu misi besar, yaitu jihad di jalan Allah yang terkenal dengan perang Badar. Jadi perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Pasukan Rasulullah hanya sejumlah 313 orang. Dan orang-orang kafir, kufar Quraisy, musuh dari Rasul dan para umat Islam pada waktu itu, yaitu ribuan pasukan. Rasulullah hanya 313 pasukan, 313 mujahid yang berada di medan Badar pada waktu itu. Kemudian ketika sudah pulang dan Rasulullah bersama pasukan memenangkan perang Badar, apa kata Nabi SAW? Wahai sahabatku, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita saat ini telah pulang, telah selesai dan telah pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang lebih besar. Apa kata sahabat? Apa ya Rasul? Perang yang tadi kita lakukan berdarah-darah, engkau anggap itu perang kecil? Ya. Terus perang yang besar, perang apa lagi? Ya Rasulullah, apa kata Nabi? Jihadul akbar, jihadun nafs. Jihad yang paling besar adalah jihad melawan jiwa, melawan nafsu yang ada dalam diri kita. Oleh karena itulah penting kita berpuasa. Sebenarnya Allah mengajak kita untuk selalu membersihkan jiwa ini yang penuh dengan yaitu noda-noda dosa yang berasal dari hawa nafsu kita. Oleh karena itulah marilah Ramadan dengan puasa jadikan riyadhah, latihan. Sebenarnya Allah memberikan Ramadan dengan puasa, dengan qiyam, tarawih, itu mengajak kita untuk latihan, riyadhah. Hidup ini penuh latihan. Tanpa latihan kita tidak akan mencapai satu kesempurnaan aktivitas kita. Oleh karena itu, saudaraku tercinta rahimakumullah, maka dengan puasa kita akan bersih jiwa kita dari nafsu-nafsu. Saudaraku tercinta rahimakumullah, mengapa nafsu itu harus dibersihkan? Jiwa itu harus dibersihkan dari nafsu-nafsu yang melekat pada jiwa kita. Dan mengapa nafsu itu harus dihilangkan? Harus diminimalisir dengan puasa, dengan zikir, dengan sedekah dan sebagainya. Saya teringat pada satu perkataan Imam Al-Busiri yang diungkapkan melalui lirik syair yang terkenal dengan qasidah Burda. Beliau mencoba menganalogikan antara nafsu dan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Beliau mengatakan dalam satu bait-bait qasidahnya di dalam qasidatul Burda, wan nafsu katifliin tuhmilhu syabba ala hubbi radai wa in taftimhu yan fatimi wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala. Apa kata Imam Busiri? Nafsu itu ibarat bayi, anak yang baru lahir pada ibunya. Anak yang baru lahir pasti menetek pada ibunya, menyusu pada ibunya. Kemudian ketika umur 2 tahun, anak tersebut dibiarkan oleh ibunya, tetap menyusu pada ibunya, netek pada ibunya. Maka
kemungkinan terbesar anak itu umur 2 tahun setengah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masih tetap netek dan menyusu pada ibunya. Kenapa? Karena diberikan air asinya kepada anak. Tetapi kata Imam Busiri, ketika anak usianya 2 tahun, yang selama 0 tahun hingga 2 tahun menetek, kemudian sampai 2 tahun dia disapih, istilah Jawanya, dipaksa untuk berhenti, tidak diberikan air susunya, maka anak tersebut akan berhenti dengan sendirinya. Kenapa? Karena dipaksa untuk diberhentikan. Itulah kehidupan dan gerak nafsu yang ada di dalam diri kita. Ketika nafsu yang berada di dalam diri manusia, jiwa manusia, dibiarkan begitu saja. Tidak ada upaya dari manusianya untuk memberhentikan nafsu, mengendalikan nafsu, mengkontrol nafsu, membungkam gerak langkah nafsu, mempersempit ruang gerak nafsu. Dengan ibadah-ibadah kepada Allah, maka nafsu akan menguasai diri dan jiwa manusia. Tatkala nafsu menguasai jiwa manusia, maka nafsu akan menggerakkan jiwa manusia. Ketika nafsu menggerakkan jiwa manusia, saudaraku tercinta rahimakumullah, maka gerak langkah manusia akan dikuasai oleh nafsu. Tatkala manusia dikuasai oleh nafsu, apa kata Allah tadi? Firman Allah, maka manusia akan selalu berada dalam kejahatan. Ketika hidup kita di dalam bekerja nafsu, maka nafsu ingin menjadi pejabat. Ketika diri kita mencari rizkinya Allah karena nafsu, maka nafsu itu akan mengantarkan kita menggapai impian yang besar dengan menghalalkan segala cara. Menipu orang lain. Kita bekerja mencari rizki yang tidak halal. Kenapa? Karena nafsu. Ketika kita melihat saudara kita memiliki mobil yang mewah, kita melihatnya dengan nafsu, maka kita ingin kita memiliki mobil itu. Apapun caranya, yang penting aku bisa bersaing dengan saudaraku dan tetanggaku. Itu karena lihatannya, bukan karena hati, tapi lihatannya, pandangannya menggunakan yaitu barometer nafsu. Oleh karena itulah, saudaraku tercinta, shaimin, shaimat, dimanapun Anda berada, yang menyaksikan kultum ini, yang menyaksikan tausiah Ramadan ini, marilah kita bersama-sama berlatih untuk selalu meminimalisir gerakan nafsu yang ada di dalam diri kita dengan kita mengkontrolnya, dengan kita yaitu melawan nafsu yang ingin mengajak kita kepada perbuatan-perbuatan yang jelek. Oleh karena itu saudaraku tercinta, dari ulasan pada kali ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara puasa dengan tazkiyatun nafs, itu pembersihan jiwa. Ketika jiwa sudah bersih, maka inilah yang akan melahirkan satu pangkat la'allakum tattaqun, yaitu tujuan dari puasa adalah melahirkan manusia muttaqin. Manusia muttaqin, manusia yang bersih jiwanya, yang tulus jiwanya, yang tenang jiwanya. Manusia muttaqin, manusia yang fafirru ilallah, menyerahkan selalu hidupnya, dirinya, keluarganya, apapun yang melekat dalam dirinya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan barakah dan ada hikmahnya apa yang kita kaji pada sore hari ini, dan mudah-mudahan puasa kita, puasa keluarga, anak-anak keturunan kita, saudara kita, semuanya dan segala amal ibadah di bulan Ramadan tahun ini mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan akhiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.